bahwa Engkaulah permata berlian dalam hidup kami. Dan kami seharusnya tidak butuh yang lain selain daripada Engkau, pribadi yang sangat berharga bagi setiap kami. Tetapi kami sadar Tuhan, seringkali kami menjadikan hal yang lain lebih penting. Oleh karena itu kami mau kembali ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan boleh kembali menjadi permata yang berharga. Permata hati kami yang paling dalam, yang paling bernilai. Dan itu sebabnya ketika kami sebentar kami akan dengar firman-Mu, Tuhan, sapalah kami. Bukalah hati kami lebar-lebar. Hancurkanlah berhala dalam hati kami. Dan kami siap ya Tuhan, untuk menjadikan Engkau segala-galanya. Dan kami rindu, kami bukan hanya mendengar kebenaran firman-Mu, tapi kami rindu, kami menjadi pelaku kebenaran yang setia. Kami berdoa, kami bersyukur, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih. Selamat pagi. Perkenalkan, karena baru pertama kali saya melayani di mimbar di GKR, kita bisa saling melayani bersama dan beribadah bersama. Saya boleh memperkenalkan diri, nama saya Pendeta Jonathan Prasetya, dan Tuhan mengaruniakan 2 anak, 1 istri. Jangan terbalik ya saudara-saudara ya. 2 anak, 1 istri, dan kami melayani Tuhan bersama-sama di Gereja Petra Indonesia di Jakarta Selatan, di Kebayoran Lama, ya Simpruk Gallery, Ruko Simpruk Gallery yang ada di depan sekolah Binus Internasional. Ya, di depan situ ada ruko-ruko yang dijadikan gereja. Ya, saya bersyukur saya bisa melayani bersama di tempat ini, bersyukur atas undangan dari Ibu Gembala Boksu Rosa ini, teman sahabat lama ketika saya bersama-sama belajar di STT Saat Malang. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk Bu Gembala dan juga Bapak Ibu Majelis yang melayani di tempat ini. Nah, saya diberi tema yaitu tentang kemenangan pertobatan. Jadi ini sebuah tema sangat menarik bagi setiap kita, dan mari kita belajar bersama-sama dari tema ini. Kita 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Lukas 15 yang pertama hingga ayat yang ke-10. Bolehkah kita membaca bergantian? Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, demikian sampai nanti ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena 1 orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bersama-sama ayat 10, aku berkata kepada sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Bersama-sama ayat 10,
Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam keseharian kita. Nah, saudara, Lukas pasal 15, di sini Yesus memberikan perumpamaan. Jadi ada 3 perumpamaan tentang yang hilang. Yang pertama adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Lalu kemudian yang kedua adalah dirham yang hilang. Yang ketiga yang paling terkenal yaitu anak yang hilang. Nah, anak yang hilang ada di dalam bagian dalam Lukas 15. Jadi saudara, kita sangat familiar dengan anak yang hilang, betul tidak? Sudah sangat kenal sekali ceritanya, sangat hafal sekali ceritanya. Tetapi pada pagi hari ini kita akan fokus terhadap domba yang hilang dan dirham yang hilang. Ya, kita akan melihat di sini, di bagian yang pertama saya akan membahas tentang domba yang hilang. Apa yang dimaksud dengan domba yang hilang? Mengapa sampai hilang? Ya karena hilang, gitu ya. Lalu kemudian cari sampai menemukannya. Nah, kita lihat di ayat yang keempat, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di hadapannya. Ini sangat jelas, ini benar-benar hilang. Dan yang hilang apa? Domba, saudara ya. Jadi bukan serigala berbulu domba. Jadi ini benar-benar domba yang hilang. Lalu kemudian ada yang pergi mencari yang sesat itu sampai menemukannya. Nah, ini perhatikan, ini kata yang sangat penting. Kenapa hilang? Karena tersesat. Jadi ada sesuatu yang terjadi sehingga ia tersesat. Maka kata hilang yang dimaksudkan di sini yang pertama adalah mengacu pada umat pilihan Allah yang belum percaya. Jadi yang hilang itu siapa? Mereka yang belum percaya Kristus, tapi umat pilihan. Sehingga apa? Sehingga suatu hari kelak mereka akan datang menerima Kristus. Suatu hari kelak mereka akan percaya kepada Kristus. Mereka ada di mana? Mereka mungkin lagi in the coast, di masjid, in the coast, di wihara, di kelenteng, di tempat-tempat yang lain. Tetapi nanti suatu hari mereka akan datang ke dalam kerumunan domba-domba Kristus itu. Kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 16. Dikatakan ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Ini maksudnya ya, umat pilihan yang belum percaya. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi ini yang dimaksudkan, domba yang hilang itu. Mereka belum percaya, nanti suatu hari kelak akan dituntun oleh gembala yang agung itu menjadi satu kawanan dengan kita, orang-orang percaya. Tapi kita juga melihat apa pengertian yang hilang di sini, yaitu yang kedua, yaitu tersesat. Maksudnya apa tersesat? Tersesat adalah mereka adalah kawanan domba kita. Mereka adalah bagian daripada kita. Orang-orang percaya, sudah percaya pada Kristus. Tetapi karena satu dan lain hal, mereka menjauh, mereka terhilang, tersesat di dalam pergumulan, tersesat di dalam iman yang lain. Sehingga apa? Sehingga akhirnya ada gembala yang cari dan kemudian berbalik lagi. Satu kawanan dengan kita, ya. Kenapa mereka tersesat? Kenapa mereka hilang? Ya karena jelas mereka nggak mau dengar suara gembalanya. Kenapa mereka terhilang? Kenapa mereka tersesat? Ya kalau kita bisa kasih kalimat atau kategori, ini adalah termasuk domba yang nakal. Ya, nah domba yang nakal, dia asik sendiri malah naiknya genteng saudara ya. Teman-temannya dia makan di padang rumput ya, di air yang tenang, mereka bersama-sama dengan gembala. Tetapi ada satu gembala yang gak mau dengar, satu domba yang gak mau dengar gembalanya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya tersesat. Ya kita lihat di dalam bagaimana gembala itu memanggil domba-dombanya dan domba-dombanya mendengar suara gembalanya.
Suaranya apakah sudah nyala? Di sini ada orang yang bukan gembala, panggil domba-dombanya. Ya. One more time. Tika. Gitu ya. Mohon maaf ada namanya Kartika di sini. Maaf, ya. Nah ini juga bukan gembala, dipanggil. Louder! Tika. Look at them. Look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe this. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. Ya, saudara termasuk domba yang baik apa domba yang nakal? Ya, domba yang baik dipanggil sama gembala, dia akan langsung ikuti suara gembala, langsung berkerumun, saudara-saudara ya. Nah kita melihat di sini, ya kenapa akhirnya seorang percaya menjadi tersesat? Karena jelas jawabannya adalah kemandirian. Sikap kemandirian ini yang bisa membuat seekor domba menjadi tersesat. Langkah pertama seorang percaya tersesat adalah sikap kemandirian. Kenapa demikian, saudara? Domba adalah binatang yang sangat lemah. Jadi domba itu akan sangat bergantung pada gembalanya. Dia harusnya peka dengar suara gembala. Sehingga apa, saudara-saudara? Ketika gembala itu panggil, dia langsung mendekat. Nggak mungkin dia bisa keluar dari kepada komunitas gembala itu. Tetapi ada domba yang nakal. Domba yang nakal dia dengar suaranya sendiri, hati nurani sendiri. Dia dengar ada suara mirip gembala yang lain. Tetapi sebenarnya bukan gembala, dia pencuri sebenarnya. Iblis yang mengganggu dalam hidupnya dan memberikan iming-iming yang baik. Kalau ikut aku, kamu mendapatkan berkat, berkelimpahan. Gak enak jadi anak Tuhan, ikut menjadi orang Kristen gak enak. Tapi ikut aku, wow, semua kenyamanan, semuanya hal, berkat-berkat yang baik akan diberikan. Nah di sini akhirnya si domba yang nakal itu dia ikut daripada gembala yang salah, gembala yang palsu. Domba harusnya binatang yang lemah seperti anak-anak. Nah perhatikan saudara, Matius 18 itu mengisahkan domba yang hilang sama dengan Lukas 15. Tetapi diawali dengan Yesus memberkati anak-anak. Waktu Yesus memberkati anak-anak, lalu dikatakan ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Kenapa? Dikatakan anak-anak itu begitu berharga, bahkan dijadikan contoh untuk orang dewasa. Apa yang indah dari anak-anak? Anak-anak itu adalah pribadi yang sangat bergantung pada orang tuanya. Anak yang makin kecil dia akan makin bergantung penuh, dia akan manja sama orang tuanya, dia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bantuan pada orang tuanya. Dia hanya bisa merengek, "Ma, tolong ini, Pak, tolong itu." Lalu orang tuanya membantunya. Dan disitulah sikap kebergantungan, bukan kemandirian. Nah sehingga apa? Domba yang lemah itu seharusnya juga melakukan hal yang sama. Dia bergantung penuh kepada gembalanya. Saya bersyukur Tuhan memberikan anugerah keluarga yang diberkati Tuhan dan jadi berkat buat sesama. Saya dan istri dari STT yang sama melayani bersama di gereja yang sama dan kemudian ada 2 anak. Yang pertama umur 10 tahun, yang kedua adalah umur 6 tahun. Nah saudara, yang membuat kami cukup lega adalah yang pertama ini sudah mulai mandiri,
sudah mulai bisa belajar sendiri, sudah mulai bisa mandi sendiri, sudah mulai tidur sendiri. Waduh, tinggal satu ya. Maka istri saya wajahnya itu berseri-seri begitu ya. Kalau ingat kembali waktu benar-benar mereka habis lahir itu menyusui gimana, bisa nggak tidur, nangis malam-malam, kemudian sakit bawa ke dokter, menyuapi, terus seperti itu. Dan kemudian yang pertama udah agak mandiri. Waduh senang ya. Tinggal satu lagi ya, tinggal satu lagi. Doakan biar adiknya ketularan mandiri. Tentu ini orang tua yang baik, betul? Nggak ada orang tua, ya nanti ya remaja ya, nanti makin bergantung kamu minta mandi sama mama. Kamu minta mandi sama papa. Saudara, tidak ada orang tua yang menginginkan akan hal itu. Tetapi saudara-saudara, Bapa di surga itu berbanding terbalik. Semakin kita bertumbuh di dalam kedewasaan iman kita, justru Tuhan menginginkan kita makin bergantung. Makin kita berharap penuh kepada Tuhan. Makin kita memelas belas kasihan Tuhan. Makin kita semakin manja sama Tuhan akan kebaikannya. Tuhan, aku tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Ini yang dimaksudkan bergantung penuh kepada Tuhan. Sehingga kita bisa melihat apakah definisi dari iman. Definisi dari iman adalah ketika kita mengakui ketidakberdayaan kita dan bergantung penuh pada Yesus Sang Gembala yang agung itu. Itulah domba yang baik. Domba yang baik betul-betul berharap pada Sang Gembala. Domba yang baik adalah benar-benar bergantung pada gembala. Gembalanya katakan ke kanan, dia akan pergi ke kanan. Gembalanya berkata untuk ke kiri, kita akan pergi ke kiri. Dan disitulah saudara-saudara, domba yang baik itu yang seharusnya kita teladani di dalam hidup kita. Kemudian kita melihat di bagian yang kedua, selain daripada domba yang hilang, maka kita bisa melihat di sini ada gembala yang penuh kasih. Menarik, tidak dibiarkan domba itu terhilang, tetapi dimunculkan ada sosok yang mencari domba yang hilang itu, yaitu siapa? Gembala yang penuh kasih. Nah saudara, mengapa gembala itu cari satu domba itu? Bukankah masih ada 99 yang lain? Bukankah 99 itu juga mirip dengan 100? Kalau kita beli barang, harganya berapa? 1.999.999. Itu artinya berapa? 2 juta. Betul tidak? Berarti kalau kita ngelihat 99 artinya berapa? Genepin 100. 1 tidak ada artinya. Betul tidak? Tetapi gembala yang penuh kasih, dia melihat dengan jitu, menghitung dengan cermat. Enggak, 99 beda dengan 100. Tidak boleh digenapkan ke atas. Ada satu domba yang hilang. Dan gembala yang baik itu dia cari domba yang hilang itu. Saudara-saudara. Tentu ini bukan tindakan konyol, lalu ditinggalkan 99 yang lain diterkam serigala. Bukan. Tetapi gembala pada saat itu juga punya staf asistennya. Sehingga apa? Waktu gembala cari domba hilang, staf-stafnya yang jaga kandang. Sehingga waktu dombanya ditemukan, yang 99 lain itu dipastikan aman. Saudara, di sini gembala itu mati-matian cari satu loh, satu. Dibandingin 99 tadi, ada satu yang tersesat, dia berusaha dengan segala upaya cari sampai ketemu. Dan ketika sudah menemukan domba tersebut, saudara, gembala itu bersuka cita. Saking girangnya dia undang tangganya, sahabatnya semua bersuka cita bersama. Inilah gembala yang penuh kasih. Pertanyaannya kenapa ya sampai seperti itu? Sampai mati-matian seperti itu. Mencari domba yang hilang itu. Karena domba yang hilang itu sangat amat berharga bagi gembala itu. Nah saudara-saudara, ketika kita melihat di bagian yang lain, dirham yang hilang,
ini juga sama, dikatakan atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan 1 di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Perhatikan, mencari dengan cermat. Artinya apa? Artinya dirham itu bagi pemiliknya sangat amat berharga. Kapan kita mencari dengan intensional seperti ini? Habis-habisan kita cari barang yang hilang. Dan kapan terakhir kali kita menemukan barang hilang lalu kita berkata udah biarin aja deh, nanti juga ketemu sendiri. Berarti barang itu tidak berharga. Kalau barang yang berharga kita pasti, waduh udah ketakutan sekali saudara. Barangkali sertifikat rumah saudara, taruh mana ya? Ini benar-benar satu-satunya. Cari habis-habisan, kursi ditarik, sofa saudara ya. Terus kemudian kasur semua ditarik sana tarik sini, cari sampai ketemu. Kenapa? Karena benda tersebut sangat berharga bagi kita. Nah itulah gambaran kita di hadapan Tuhan. Jiwa sangat berharga di hadapan Tuhan. Sehingga dalam Mazmur 17 ayat yang ke-8 dikatakan peliharalah aku seperti biji matamu. Sudah bayangin, biji mata kalau hilang itu beli lagi mahalnya minta ampun sekali. Harga akan sangat mahal bukan, treatmentnya juga akan mahal. Dan kita diumpamakan adalah biji mata Tuhan. Biji matamu, manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Bukankah sangat berharga? Lalu Tuhan mengatakan bahwa sungguh amat baik. Dan disitulah saudara-saudara kita menemukan identitas kita di hadapan Tuhan. Sangat amat bernilai di hadapan Tuhan. Berbeda dengan binatang alam ciptaan yang lain. Tetapi iblis mencuri dan iblis mengambil sehingga kita berdosa di hadapan Tuhan. Kita menjadi hina, kita menjadi orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi dengan penuh kasih Tuhan memanggil kita kembali. Ia turun ke tengah dunia, ia rela mati buat kita. Karena apa? Karena yang dicuri iblis itu sungguh amat berharga. Sungguh amat bernilai di hadapan Tuhan. Kembalikan biji mataku. Aku mau memilikinya kembali. Itulah di mana kita sangat bernilai di hadapan Tuhan. Nah masalahnya adalah gembala yang penuh kasih ini saudara-saudara bukan hanya membawa domba-dombanya ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Tetapi saudara-saudara dalam Mazmur 23 dikatakan, ia menuntun aku ke lembah kekelaman di sini. Ia membawaku ke lembah yang kelam, bayang-bayang maut. Ini tempat yang gak enak. Tetapi tahu saudara-saudara, di mana gembala yang baik, dia tahu melewati tempat yang bahaya seperti itu, ada penyertaan, ada kuasa. Sehingga waktu Tuhan menolong setiap kita, menyertai kita, kita tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu menyertai aku, menghibur aku. Dan di sini saudara-saudara seringkali orang-orang Kristen, domba-domba Tuhan itu mulai kecewa dan mempertanyakan Tuhan. Kok gini Tuhan? Kok ikut Tuhan aku mengalami sakit penyakit? Kok ikut Tuhan aku mengalami pergumulan? Kok ikut Tuhan usahaku mulai bangkrut seperti ini Tuhan? Di manakah engkau? Saudara, ini ada domba yang ada di Australia. Saya dapat berita ini mungkin bisa membuat kita memahami yang dimaksudkan dengan ia dibawa ke lembah kekelaman. Ian Elkins berhasil menyelamatkan domba yang diberi nama Chris, mungkin agamanya Kristen ini dombanya saudara. Dan kemudian memangkas bulu tebalnya yang berukuran 40 kg. Ya, si Chris domba ini dipangkas. Karena 40 kilo dia menanggung beban. Bayangin saudara ya. Jadi nge-gym aja gak segini kan,
Ini bayangin ya, 40 kilo dia tanggung itu semua dan akhirnya susah berjalan dan akhirnya dipangkas. Habis. Dan kemudian bulunya pasti juga jadi berkat buat orang, dijual ya dengan harga yang mahal, begitu kan? Wah, kamu jadi berkat ya luar biasa ya. Harusnya senang kan? Betul tidak? Jadi berkat kok. Dan kemudian ketika sudah dipangkas, ada luka di wajahnya. Saudara lihat ya, dari wajahnya aja kelihatannya dia gak senang begitu kan. Ini nyebelin banget, aku dipangkas begini sama gembalaku. Udah ganteng-ganteng tadinya loh, sekarang jadi kayak begini kan. Waktu dia lihat cermin barangkali bagusan yang dulu, ganteng yang dulu. Aku gak suka sama gembalaku. Ini menyebalkan sekali. Aku gak suka ikut gembala dan barangkali ini domba yang kemudian naik genteng tadi saudara-saudara ya. Kalau dilanjutin ceritanya mungkin dari genteng dia udah frustrasi hidupnya, dia pengen loncat aja. Udah frustrasi dia dengan kehidupan ini. Karena apa? Penderitaan yang dia alami. Tapi gak tahu motif gembalanya sangat baik. Untuk apa? Dipangkas supaya kamu kalau jalan itu tidak keberatan. Supaya bisa berjalan dengan lebih baik. Untuk kebaikanmu. Bahkan bulu-bulu domba itu bisa jadi berkat buat sesamamu. Tetapi dia gak mau terima. Dan bukankah kebanyakan orang Kristen seringkali berpikir seperti ini. Ketika ngalami penderitaan, pergumulan, dia mulai komplain sama gembalanya. Tuhan kenapa kok gini, kenapa kok gitu. Dan akhirnya aku mulai mandiri aja. Aku gak mau dengar suara Tuhan lagi. Yang penting suara hatiku. Lalu kemudian makin lama saudara hati mulai tersesat. Dan akhirnya mungkin ada komunitas yang lebih bisa menerimanya. Dan masuklah ia ke sana. Itulah kesesatan yang seringkali terjadi. Tetapi kita bersyukur saudara-saudara. Di dalam komunitas Kristiani, di dalam komunitas yang berdasarkan firman Tuhan, domba yang sudah dipilih Tuhan, itu mau ngalamin penderitaan, mau ngalamin sakit penyakit, ketika dia mulai lupa sama Tuhan, pasti suatu hari akan kembali ingat, akan kembali kepada gembalanya. Mazmur 119, 176 dikatakan gini, aku sesat seperti domba yang hilang. Ini mungkin di dalam kerohanian yang sangat menurun sekali, dalam keadaan yang frustrasi si pemazmur itu. Tapi dia berkata, carilah hambamu. Aku mau balik lagi, sebab perintah-perintahmu tidak kulupakan. Ada firman Tuhan yang masih dia ingat. Ada kasih Tuhan mungkin yang dia masih bisa rasakan. Mungkin hanya sedikit, secercah saja. Itu bisa membuat ia balik untuk berjumpa lagi dengan gembalanya. Sehingga saudara-saudara, domba yang kemudian hilang itu ditemukan oleh gembalanya. Domba itu pasti akan bersyukur, bersukacita. Dan juga gembalanya bersukacita dengan sahabat-sahabat. Nah sekarang kita melihat apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini. Maka yang pertama saudara-saudara, posisikan kita menjadi domba yang hilang itu. Yang pertama adalah hati-hati dengan jerat agama. Di sini kita perhatikan ada satu domba dibandingkan dengan 99 domba. Maka saudara-saudara jelas 99 lebih banyak, lebih hebat. Satu domba mengalami kehilangan. Tetapi sebenarnya yang Tuhan ingin tekankan di sini, kaulah satu domba yang hilang itu. Injil yaitu tentang satu domba itu. Tetapi agama itu tentang 99 domba yang lain. Yang tidak ikut bersukacita. Yang hanya melakukan kewajiban beragamanya. Yang tidak merindukan ada orang baru yang datang. Tapi Injil di sini saudara, kita melihat diri kita adalah orang-orang berdosa. Orang-orang yang bukan sempurna. Orang-orang yang jahat, yang lemah. Tetapi Tuhan kasihi. Timothy Keller berkata, Injil melihat Anda
lebih berdosa, jahat dan lemah dari apa yang Anda pernah yakini. Tetapi Anda lebih dihargai, diterima, dicintai daripada apa yang Anda harapkan. Disinilah kita domba yang hilang, berdosa, lemah. Tetapi sekaligus ketika Sang Gembala cari kita, kita itu diterima, dikasihi habis-habisan oleh Gembala kita. Dicintai, dianggap menjadi ciptaan yang baru, diadopsi menjadi anaknya. Bukankah ini suatu identitas yang baru dalam hidup kita, yang luar biasa. Sehingga ketika kita melihat Injil dan agama, ada perbedaan. Agama melihat God as useful. Kenapa beragama? Karena ada rasa bersalah. Karena ada dosa. Sehingga kita butuh Tuhan untuk membereskan dosa kita. Tetapi Injil melihat God as beautiful. Kita melihat apa yang Kristus lakukan. Agama, dia akan berkata, saya taat, saya rajin, saya ibadah, berdoa, pelayanan, persembahan, baca firman Tuhan. Supaya toko saya laris. Supaya keluarga saya sehat. Supaya anak-anak punya masa depan yang baik. Saudara perhatikan di sini, kita memanipulasi Tuhan untuk kepentingan kita, bukan? Tetapi Injil berkata, kenapa saya melakukan itu semua? Karena saya diterima, dikasih oleh Kristus, dicintai untuk selama-lamanya oleh Kristus. Maka saya melayani, saya ikut Kristus apapun keadaannya. Injil membuat kita bergantung penuh kepada Kristus, karena kebaikannya tidak terhingga. Tetapi agama membuat kita makin mandiri dengan kesalehan kita. Kenapa? Karena saya taat, saya rajin ibadah, saya rajin berdoa. Maka toko saya makin laris. Kenapa saya sehat? Karena saya taat. Kenapa saya diberkati? Karena saya rajin ke gereja. Sudah itu terus agama berbicara soal itu. Tapi Injil bicara soal engkau dikasih oleh Kristus. Yang sebenarnya adalah engkau tidak layak. Engkau tidak harusnya terima kasih Kristus itu. Tetapi Kristus memberikan secara cuma-cuma. Sehingga saudara-saudara ketika kita makin hari kita bertumbuh di dalam iman, kita akan makin melihat salib Kristus itu makin besar. Saudara perhatikan gambarnya, makin besar ya salibnya. Artinya apa? Artinya kita makin merasa berdosa. Makin merasa berdosa, makin butuh pengampunan Tuhan. Makin merasa berdosa, kita makin melihat kasih Tuhan yang besar. Tetapi kalau agama, kita akan melihat diri kita makin besar. Diri saya makin besar, karena saya sudah pelayanan ini dan pelayanan itu. Salib Kristus makin kecil. Inilah beda antara Injil dengan agama. Apa itu pertobatan? Pertobatan yang sejati bukanlah karena takut akan hukuman, melainkan karena kekaguman akan kasih dan pengampunan Allah yang dinyatakan oleh Kristus. Nah saudara, kita lihat bukan? Kenapa orang bertobat? Karena takut hukuman Allah. Itu agama. Kenapa bertobat? Karena takut neraka. Mungkin awal ketika kita percaya kepada Kristus, kita ditakut-takuti seperti itu. Dan memang itu betul ada neraka, bukan berarti nggak ada neraka. Tetapi seiring perjalanannya waktu, kita bertumbuh di dalam kedekatan kita dan melihat Kristus semakin indah, harusnya bukan takut akan neraka lagi. Karena makin kagum. Karena Kristus makin indah di dalam hidup kita. Tadi dikatakan Kristus permata hatiku. Jadikan Kristus makin indah di dalam hati kita. Itulah bertobat. Makin indah membuat kita makin sungkan nama Kristus.
Makin indah lagi membuat kita makin menyesal. Tuhan, aku tadi berdosa. Lihat Kristus makin indah lagi. Tuhan, aku ini siapa Tuhan? Kenapa perkataanku tadi tidak membangun sesamaku? Aku bertobat di hadapan Tuhan. Dan itulah seharusnya yang terjadi, saudara-saudara. Ketika kita belajar dari kisah ini. Itulah satu domba yang hilang. Kemudian ketika dia diselamatkan oleh Tuhan. Dia akan menerima karya pengampunan itu dengan sangat bersyukur. Dan dia punya relasi yang sangat dalam dengan Sang Gembala. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini, yaitu kita harus berhati-hati dengan berhala komunitas. Maksudnya apa? Nah, saudara perhatikan di sini, di mana ada 99 domba yang benar tadi dikatakan. Tapi tidak memerlukan pertobatan. Bukankah 99 domba itu waktu temannya itu datang dia harusnya ikut bersukacita dong. Tetapi enggak nih, sepertinya tidak perlu pertobatan. Ini sama seperti kisah anak sulung dan bungsu yang hilang itu. Di mana dikatakan bukan hanya anak bungsu yang hilang, tetapi anak sulung pun juga hilang. Sebenarnya ada 2 anak hilang. Bungsu dan sulung. Bungsu hilang keluar, tapi yang sulung hilang di dalam rumah bapaknya. Kenapa dikatakan hilang? Karena dia tidak punya relasi dengan bapak. Dia marah ketika sang adiknya itu dia datang pulang, dan kemudian diberikan jubah pesta dan sebagainya. Dia marah sekali. Dia nggak suka adiknya pulang dirayakan. Bersukacita bersama adiknya dia nggak mau. Di sini saudara-saudara, ini kisah yang sama dan ini ditujukan kepada orang-orang Farisi, orang-orang Farisi yang menganggap diri benar, berbeda dengan pemungut cukai yang berdosa, tetapi ketika menerima kasih dan pengampunan Tuhan, aku nggak layak Tuhan, aku bersyukur terima pengampunan, tetapi di sini mereka tidak bertobat, tidak bersukacita. Tidak merasakan apa-apa. Dan 99 domba itu seolah-olah ingin mengatakan kami tidak perlu satu domba itu. 99 sama dengan 100. Cuma beda satu doang. Silahkan digenapkan ke atas. 99 domba itu sedang terjebak dengan berhala komunitas. Saudara, dikatakan berhati-hatilah. Kalau kita sudah merasa komunitas adalah sesuatu yang sangat penting, sehingga kita tidak lagi bisa hidup tanpanya. Karena tanpa sadar kita sudah jadikan komunitas sebagai berhala kita. Apa yang kita dapat dari komunitas kita? Apakah penerimaan, kenyamanan, ketenaran, atau materi? Sudah jangan salah sangka, kita tidak perlu berkomunitas, bukan itu. Firman Tuhan berkata tidak baik jikalau seorang hidup seorang diri saja. Jadi Tuhan juga menginginkan kita berkomunitas. Tapi pertanyaannya berkomunitas yang seperti apa, itu yang menjadi persoalan. Ketika komunitas tersebut sudah menjadi yang sangat penting sehingga apa? Sehingga semua itu tidak lagi membutuhkan Yesus hadir di tengah komunitas. Itulah yang menjadi berhala komunitas. Ketika kita menyerap penerimaan, haus akan kasih sayang dari komunitas kita, lebih daripada Yesus. Ketika kita menyerap kenyamanan dari komunitas kita, lebih daripada Yesus. Ketika kita merindukan ketenaran bahkan berkat materi dari komunitas kita lebih daripada Yesus. Disinilah kita sedang terjebak di dalam berhala komunitas. Tuhan menginginkan kita berkomunitas dengan tepat. Komunitas yang benar. Pertanyaannya komunitas yang benar
itu apa? Komunitas yang benar adalah komunitas yang misional. Melihat ada satu domba yang terhilang di depan. Yang berjalan bersama-sama dalam satu komunitas tersebut. Punya tujuan yang sama. Punya arah yang sama. Punya kerinduan yang sama. Punya passion yang sama. Sehingga apa? Sehingga komunitas itu bergerak, bahkan bermultiplikasi. Dan akhirnya apa? Jiwa yang terhilang itu akan masuk di dalam komunitas. Dan kemudian bertumbuh. Dan kemudian dia juga merindukan lagi. Ada jiwa yang terhilang lagi. Untuk dia bisa kembalikan pulang. Nah di sini saudara-saudara, ketika kita melihat bagaimana kerinduan kita untuk berkomunitas, maka ada quotes yang sangat baik. Dikatakan the church does not exist to entertain the saved. Gereja tidak hadir untuk menghibur mereka yang sudah percaya. It exists to train disciple to glorify God and reach the lost. Gereja hadir untuk melatih para murid. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan dan mencari yang terhilang. Ini komunitas misional. Komunitas yang misional, dia akan berjuang sekuat tenaga. Untuk apa? Untuk mengupayakan segala hal supaya ujungnya adalah mencari yang terhilang. Misi bagi Kristus. Sehingga di dalam relasi semua akan melihat ke sana. Dan apa bedanya? Yang paling jelas bukan semuanya pergi keluar. Tidak, saudara-saudara. Ingat di sini ada 99 yang ada di kandang. Itu juga baik, itu berkomunitas, tetapi hati-hati ketika tidak melihat ke sana, itu yang menjadi tidak baik. Apa yang menjadi melihat ke sana dan tidak? Gereja yang siap untuk reach the lost akan berkata, aku sudah sekian lama dikasih, sekarang saatnya aku mau mengasihi yang lain. Aku sudah sekian lama diperhatikan, sekian tahun. Sekarang aku mau memperhatikan sesamaku. Aku sudah sekian lama untuk didoakan. Aku mau berdoa untuk sesamaku. Aku sudah sekian lama dilayani. Sekarang aku mau melayani sesamaku. Jadi sehingga komunitas ini akan berjalan. Sehingga ada tim, ada orang-orang yang punya beban untuk bermisi bagi Kristus. Di sini komunitas juga dipersiapkan untuk menyambut, dipersiapkan untuk menerima, bukan untuk mementingkan dirinya sendiri. Tetapi komunitas yang menjadikan komunitas berhala, dia akan berkata, pokoknya selama-lamanya aku harus dilayani. Selama-lamanya aku harus diperhatikan. Selama-lamanya aku harus didoakan. Selama-lamanya aku harus dikasihi. Dan komunitas itu akan stuck. Tidak bisa berbuah untuk pekerjaan Tuhan. Bukankah Kristus itu adalah gembala yang baik, yang keluar dari komunitas Allah Tritunggal untuk saudara dan saya. Kristus sudah nyaman dengan komunitas Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi karena hatinya sedemikian mengasihi kita, dia mau turun ke tengah dunia, menjadi sama dengan manusia. Bahkan mengambil rupa seorang hamba. Dan di situ dia berkata, kulah gembala yang baik, yang mati untuk domba-dombaku. Aku mau melayani mereka sampai mati untuk domba-dombaku. Dan aku tahu, ketika aku dipisahkan
dari komunitas Allah Tritunggal itu ditinggalkan oleh kasih Bapa supaya engkau dan saya masuk di dalam komunitas kerajaan Allah. Sungguh luar biasa sekali, bukan? Dia dibuang, dia kena murka Allah, dia dipisahkan supaya kita bisa masuk di dalam komunitas keluarga Allah. Dia dicoret namanya dari kartu keluarga Allah supaya kita, engkau dan saya diadopsi menjadi anak-anak Allah. Dan bukankah ini sesuatu anugerah yang luar biasa? Dengan apa, saudara-saudara, kita bersyukur dengan kita melakukan apa yang Kristus lakukan. Sehingga saudara-saudara, waktu Kristus menyiapkan murid-murid, saya percaya murid-murid sudah senang banget, bonding satu dengan yang lain. Tapi Yesus ngomong kan, aku akan mati, bangkit, dan kemudian naik ke surga. Di sana aku menyiapkan tempat tinggal buat kalian. Mungkin murid-murid itu berkata, Guru, gini kita udah bonding satu dengan yang lain. Musa, jangan tinggalkan kami, Musa, jangan tinggalkan kami. Kita udah bonding, udah fellowship gitu ya. Tetapi Yesus enggak. Suatu hari kamu akan tercerai berai satu dengan yang lain. Kalian ini akan jadi Musa berikutnya. Ya, setiap Musa punya PR untuk bikin komunitas yang baru. Bikin komunitas baru, Petrus, Yakobus, Yohanes, bikin komunitas, Thomas ada di India, bikin komunitas yang baru. Lalu kemudian training mereka, jadikan mereka murid-muridku, lalu kemudian dipersiapkan nanti ada Musa berikutnya. Musa berikutnya kemudian training lagi untuk ada muncul lagi Musa berikutnya. Ada muncul lagi Musa lagi berikutnya, Musa lagi berikutnya, Musa berikutnya lagi. Sampai kita hari ini saudara-saudara, itulah pola Kristus untuk bisa memperluas kerajaan Allah. Dan kita terima berkat itu dan kita bersyukur sekali kita bisa masuk dalam komunitas kerajaan Allah. Dan saudara tahu kasih gembala yang baik itu seperti apa? Dia memberikan nyawa kepada domba-dombaku. Mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Ini kasih daripada gembala yang baik. Karena penganiayaan, karena sakit penyakit, karena penindasan tak mungkin bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Gak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku. Ini kita digenggam. Biji mata Tuhan digenggam erat-erat dan tidak mungkin akan hilang. Dan di situ saudara-saudara, kita seharusnya bersyukur. Kalau Tuhan begitu mengasihi kita dan membuat kita menjadi biji mata kesayangannya, apakah kita juga mengasihi Tuhan dengan kita mau untuk menjadi orang-orang yang mencari domba yang terhilang itu? Saudara, saya nggak tahu seperti apa hati saudara hari ini. Apakah masih terbakar dengan Injil Kristus? Apakah kita masih terharu dan merindukan ada satu domba? Mungkin dia belum datang ke gereja. Domba yang terhilang itu butuh rengkuhan dari mulut dan tangan kita untuk kita undang, kita ajak. Apakah kita masih bergetar hati kita? Apakah kita masih merefleksikan diri kita? Bukankah dulu akulah domba itu? Tetapi atas kesempatan anugerah Allah ada aja orang yang ngajak aku ke gereja. Ada aja orang yang iseng-iseng ngajak aku ke gereja kemudian berhadiah aku bisa terima Kristus. Dan aku sekarang bisa melayani Tuhan. Aku sekarang bisa betul-betul hidupku bahagia di dalam Tuhan. Tetapi pertanyaannya setelah puluhan tahun kau menjadi Kristen barangkali, apakah punya hati yang seperti ini? Hati kita masih sama merindukan mereka yang belum percaya untuk datang. Yang kedua, kalau saudara ada dalam komunitas gereja,
Tetapi saudara merasa terhilang, sedang berdosa, tersesat di hadapan Tuhan. Saudara, bertobatlah di hadapan Sang Gembala. Gembala yang agung itu akan menerima engkau apa adanya. Gembala yang agung itu akan siap menerima saudara. Mungkin kita tidak saling tahu apa yang ada di dalam isi hati kita. Seperti 99 domba yang tampaknya seragam di dalam kewajiban agamanya. Sama-sama melayani. Sama-sama memberikan persembahan. Itulah agama. Sama-sama dengar firman. Tapi saya percaya mungkin ada satu yang Tuhan, aku kotor Tuhan. Tapi aku malu dengan 99 domba yang kelihatannya baik. Aku domba yang terhilang itu. Masihkah engkau bersedia mengampuniku? Saudara, kalau ada yang berkata seperti ini, berita baiknya adalah Tuhan sedang mencari engkau. Tuhan tahu isi hatimu yang paling dalam. Minta ampun di hadapan Tuhan. Perbuatan kotormu tidak mengurangi kasih Gembala kepada kamu. Karena itu, datang kembali kepada Gembala yang agung itu. Terima pengampunannya, Ia akan betul-betul mengampuni setiap kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Boleh musik mengalunkan satu pujian, kita datang kembali di hadapan Tuhan. Saudara, bersyukur kalau hari ini kau bisa kembali ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Artinya gembala yang baik sedang mencari engkau. Saudara, berbicaralah secara pribadi dengan gembala yang baik itu. Kalau engkau membawa dosa, kau boleh minta ampun di hadapannya. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami yakin dan percaya Kau adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu mati bagi setiap kami, anak-anak-Mu, domba-domba-Mu. Dan kami boleh menerima pengampunan daripada Tuhan. Dan kami seharusnya ya Tuhan, kami boleh membawa jiwa, membawa domba-domba yang terhilang itu, untuk mereka boleh mengenal Sang Gembala yang agung. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, dan biarlah Tuhan menyertai setiap kami, memampukan kami untuk melakukannya di dalam keseharian kami, dan pekerjaan kami, ya Tuhan tuntun kami. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus hidup menyenangkan hati Tuhan, mengikuti tuntunan daripada gembala kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.